Storian, kembali lagi di Inside Story with Anggi bersama saya Anggi Pasaribu. Teman-teman semua pasti udah tahu bahwa pemerintah selalu berupaya untuk menekan angka kemacetan di ibu kota, khususnya si Raja Macet. Tuh, ya kan lumayan padat. Tapi sekarang ini sudah mulai terurai karena berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari penerapan ganjil genap, tilang uji emisi, sampai mengkampanyekan masyarakat dan juga komuter Jabodetabek untuk menggunakan transportasi umum, ya kan? Tapi memang niat ini sangat diapresiasi oleh masyarakat ibu kota. Hanya saja memang belum sepenuhnya sempurna untuk infrastruktur. Nah, ini MRT menjadi salah satu sorotan. Memang sudah beroperasi sejak 24 Maret 2019. Dan kini perluasannya kembali dikebut. Kita sama-sama jalan-jalan, kita mulai experience lagi naik MRT dari fase 1. Sekalian kita lihat-lihat dan juga mulai menjelajahi fase kedua. Buat teman-teman yang suka ke luar negeri, pasti udah tahu dong kalau naik public transportation di luar negeri itu sudah seperti mayoritas kebiasaan warganya. Karena selain murah, cepat, anti macet, dan yang paling penting nih, kita tuh nggak pusing untuk cari parkir. Dan selain itu fasilitasnya juga jelas dan sangat mendukung karena menjangkau titik-titik potensial di kota. Gimana dengan di Jakarta? Kita cobain aja ya. Kita kritisi dan kita lihat. Yuk! Terus di sini toiletnya enak. Kalau yang ini toiletnya terus. Ini tuh kita menuju ke kalau fase 1 tuh dari mana-mana, Lebak Bulus sampai Bundaran HI ya? Iya benar. Jadi ini sekarang mau ke arah Blok M. Jadi kalau fase 1 itu dari Lebak Bulus, turun. Dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, itu jaraknya. Tahu nggak budaya yang sangat baik untuk dicontoh kalau kita tuh naik public transportation, kalau kita naik MRT ya, harus rajin baca. Jadi harus lihat ini arahnya kemana. Ini kan ada 2 jalur ya. Kalau ini Lebak Bulus, ini ke arah Lebak Bulus, berarti kita ke arah sana. Karena rute terakhir tuh di Lebak Bulus dan di Bundaran HI, karena kita di Bundaran HI, jadi ini dua-dua arah keretanya menuju ke Lebak Bulus. Dan kita kan mau ke Blok M ya, otomatis kita akan melewati juga. Berhentinya nanti di Blok M, ya kita nanti keluarnya di Blok M. Memang rute untuk di fase 1 ini masih terbatas ya teman-teman, masih di beberapa titik doang, masih 13 titik. Itulah kenapa tadi saya bilang dan saya sampaikan bahwa fase 2 MRT ini sedang dikebut untuk memperluas cakupannya. Salah satunya ke Ancol.
kalau kalau ada yang suka naik sepeda kan tuh, bawa aja sepedanya ke dalam juga nggak apa-apa, tuh ada tempatnya tuh. Place your bike here. Jadi kalau misalnya saya nih teman-teman, kenapa sukanya naik public transportation tapi kereta ya, kayak MRT? Soalnya sehat. Mencapai ke sini naik sepeda, masuk, terus keluar. Ini lagi nyobain, karena emang biasa jalan-jalan. Oh bener? Oh mana ya? Boleh, siapa yang mau? Itu tukeran tempat duduknya itu. Tukeran tempat duduk. Tukeran tempat duduk malu, say, katanya say. Namanya siapa? Mana sih ininya? Oh pemirsa, nah bisa ya. Namanya siapa? Jessie, umur berapa? 21. Oh beda-beda tipis lah, aku juga masih 22 tahun. Iya. Naik MRT ini emang karena biasa untuk mobilisasi atau lagi nyoba? Lagi nyobain aja. Oh lagi nyobain? Baru pertama kali? Nggak sih, dua kali. Oh udah kedua kali? Biasanya kalau kemana-mana? Biasanya naik transportasi biasa. Oh bawa mobil Pribadi, sendiri? iya. Bawa mobil sendiri, tinggal di mana? Di Pluit. Oh tinggal di Pluit, tinggalnya di Pluit, terus tadi naik ini gimana? Naik busway. Oh naik busway dulu? Iya, baru turun di Blok M, di Bundaran HI terus ke sini. Terus kesini, sekarang tujuannya mau ke Blok M. Oh sekarang mau ke Blok M, berarti Iya. nanti dari Blok M langsung balik lagi ke Pluit. Iya. Gimana first experience? Second experience. Interesting. Seru. Tapi kalau misalnya kamu bisa memberikan masukan nih sama transportasi umum kita gitu kan, apa? Mungkin kebersihannya kali ya dijaga lagi gitu. Buang sampahnya lebih teratur. Kalau untuk aksesnya gimana? Aksesnya udah oke sih, udah enak. Gak susah ya? Nggak Dari susah. tempat kamu untuk bisa naik MRT? Iya, nggak susah. Gak susah. Untuk harganya aman? Harganya aman. Harganya aman. Terus ini temen-temennya juga sama? Iya, sama. Seumuran. Oh seumuran? Seumuran juga. Thank you Des. Iya, thank you. Gak susah. Berarti dari Pluit naik busway dulu? Iya. Satu kali stop ya? Betul, Mas. Kalau aku tuh agak PR, kalau misalnya mau naik MRT itu harus ke Senayan dulu. PR-nya tuh kayak gitu. Kakak dari mana? Kebun Jeruk. Karena kalau dari Kebun Jeruk ke Menteng tuh kan nggak ada kereta sebenarnya kan. Dia lagi mau dibuka kan yang di Gajah Mada. Oh iya ya? Iya, yang di... Oh iya yang tadi lo bilang itu kan yang fase 2 kan? Iya. Kayak jalanan juga lagi pada macet. Macet. Gara-gara Berkurang. Apa namanya? Jalannya jadi sempit. Tapi kalau aku tuh sebenarnya lebih suka berhentinya tuh di daerah Senayan. Terus kalau menurut kamu nih, meskipun kamu naik busway gitu kan, macet nggak untuk sampai ke akses di sini? Macet enggaknya? Macet. Enggak sih, karena kan ada jalur khususnya kan. Jadi busway kan didahuluin. Jadi Jadi kalau kamu semua masih lebih enak ya dari Pluit ke sini ya? iya, benar. Masih lebih gampang aksesnya. Soalnya kalau misalnya aku tuh nggak segampang itu, harus carinya kan yang di daerah Senayan. Iya, itu rame kan. Itu rame. Apalagi kalau pulang kerja macet. Iya. Jadi kalau misalnya mau parkir bawa mobil ke daerah GBK, Iya. kalau parkir sana kan mahal ya. GBK juga rame banget lagi sekarang. Jarang dapat parkir ya. Jarang dapat parkir, dan udah ditutup tuh aksesnya. Iya. Nah ini teman-teman yang tadi saya sampaikan bahwa beberapa akses itu sekarang sedang diperluas. Salah satunya fase kedua itu di daerah Gajah Mada, di daerah Jakarta Barat, supaya untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah sana untuk bisa mengakses MRT. Cuman konsekuensinya adalah macet. Sudah sampai di Blok M, sebentar lagi kita akan lihat-lihat fasilitas yang ada di sekitar sini. Kemudian kita akan kembali lagi ke daerah Bundaran HI. Dan setelah itu kita akan mencoba melihat bagaimana proses fase 2 MRT. Jadi teman-teman semuanya, yang saya suka kalau naik MRT itu pertama adem dingin. Dan fasilitasnya juga bersih. Terus tadi saya sempat nanya-nanya data di sekitar bahwa ternyata per September 2023 pengguna MRT kalau hari biasa itu lebih dari 100.000 orang. Nah kalau weekend itu ada sekitar 74.125 penumpang. Kebayang nggak? Kalau 10 juta
masyarakat Indonesia 50%-nya aja naik MRT. Lengang nih jalanan, gitu. Nggak ada macet, polusi udara juga berkurang. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau seandainya cita-cita atau impian itu tercapai, apakah MRT sudah siap untuk menampung? Itu yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dan tentunya kalau saya pribadi sangat mengapresiasi bahwa Indonesia sekarang punya MRT. Hanya memang belum sempurna seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan perluasan area ini yang sedang digenjot. Mudah-mudahan kalau nanti ibu kota kita pindah, tata kotanya bisa lebih baik dan lebih sempurna lagi. Supaya kayak di luar negeri, jadi kalau mau kemana-mana, dari titik satu ke titik yang lain, udah nggak perlu mikir panjang, udah nggak perlu pusing harus bawa mobil diparkir di mana gitu kan. Karena kalau kayak sekarang aja nih ya pemirsa, karena kalau kayak sekarang aja nih ya teman-teman, seandainya saya dari daerah Jakarta Barat, terus saya itu mau naik MRT yang di daerah Senayan. Dan saya bawa mobil pribadi. Katakan saya bawa mobil pribadi. Saya taruh mobil saya di area GBK. Dan saya harus parkir, yang dimana parkirnya itu dalam 1 jam 5.000. Terus saya beraktivitas, saya kerja dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian saya pulang sekitar 10 jam kemudian. Berarti parkiran saya udah 50.000 gitu. Kan sama aja, ya kan? Untuk itu, pakar transportasi juga sempat menggaungkan dan juga menyuarakan agar ada bank-bank parkir atau lahan-lahan parkir yang harganya juga sangat terjangkau, supaya ketika kita menggunakan public transportation, kita nggak perlu capek-capek tuh mikirin harus parkir mobil kita di mana, atau kita nggak perlu pusing untuk mengeluarkan biaya tambahan. Pokoknya kuncinya kalau naik public transportation itu efisiensi cost, efisiensi biaya. Oke. Ya, jadi untuk anak-anak gaul selatan tuh kan biasanya ke daerah Blok M nih. Jadi kalau kalian berhentinya di sini itu udah enak banget tuh. Panduannya tuh udah jelas, ke sana ke arah Bulungan, ke sana tuh ke arah Blok M Plaza, ke ke Blok M Square, pokoknya gitu-gitu deh. Jadi sebenarnya kuncinya cuma mau baca. Di sini tuh sign-nya udah jelas dan udah enak, tinggal pakai kaki aja jalan kan lumayan ya, sehat. Mbak namanya siapa? Inka. Nama saya Inka. Inka. Mbak Inka emang selalu naik MRT? Enggak sih, kebetulan karena habis ada urusan aja di Lebak Bulus. Oh, ini mau ke? Mau ke kantor. Kantornya? Oh, di Menteng. Sama dong, saya juga. Dekat ya? Dekat. Kerjanya di mana? Di properti manajemen gitu. Oh, terus tinggalnya Di Meruya. di Meruya Jakarta Barat? Iya, Ih, betul. sama juga. Jakarta Barat. Sebagai warga Jakarta Barat, pemirsa, nggak ada akses ya kalau naik MRT. Iya, betul. Masih jauh banget. Jadi tadi omongan saya itu mendasar. Ini salah satu buktinya. Jadi kalau misalnya di Meruya ke Menteng biasanya naik apa? Biasanya kadang bawa kendaraan sendiri atau ya paling enggak naik sih. Oh, naik Ojek online. naik ojek online. Ya. Mbak, ini kan nggak pertama kali dong naik MRT, bener kan? Kenapa memilih naik MRT instead of naik ojek online juga? Oke, itu karena harga ya. Gitu. Kenapa milihnya MRT? Karena waktu sih ya, karena sekarang pun kalau misalnya naik ojek online kan waktunya juga jalanannya macet. Sedangkan kalau MRT itu kan lebih pasti ya waktunya, jadi lebih nyaman sih sebenarnya. Terus adem ya? Iya. Nggak kena polusi ya muka? Ya kan matahari. Seberapa penting Mbak menurut kamu kita punya MRT di ibu kota nih khususnya? Menurut saya sih penting banget ya, karena sebenarnya masih untuk yang saat ini masih belum menjangkau
banyak daerah yang pinggir Jakarta. Jadi menurut saya sih penting banget punya transportasi umum yang bisa dijangkau sama orang-orang di pinggiran. Ya, lebih gampang untuk dijangkau. Berarti kalau misalnya Mbak Inka nih bisa memberikan satu masukan gitu untuk MRT, apa tuh? Kalau saya sih harapannya, setahu saya kan ini udah masuk fase 2 ya. Iya. Dan nanti rencananya kan ada fase 3 ya. Saya sih harapannya bisa lebih cepat pembangunannya dan nantinya akan bisa lebih menjangkau yang lebih jauh lagi. Soalnya setahu saya kan yang fase 3 itu sampai ke Balaraja ya. Yang mungkin masih bisa lah mepet-mepet ke Meruya. Mepet-mepet ke Meruya. Ya, jadi harapannya sih lebih cepat aja pembangunannya dan mudah-mudahan nanti kan tahun depan ada pergantian ya, jangan sampai nanti tiba-tiba berhenti gitu di Ya. periode yang saat ini. Iya, benar. Apalagi kan kalau diperhatikan proses pembangunan MRT fase 2 ini juga sudah jadi fokus pemerintah ya. Berarti Iya. ini benar-benar difokuskan untuk bisa mempermudah mobilisasi kita masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat ibu kota. Betul. Thank you loh Mbak Inka. Berarti ini pertama kali ke sini? Iya, Pertama kali. So, what do you think? keren banget sih tempatnya, kayak senang banget karena bisa ngeliat di dalam MRT tuh kayak gimana, karena kan biasa kita cuma naik MRT doang. Cuma jadi pengguna ya. Iya. Sekarang ikut ngeliat gimana di dalam tunnel. Iya.